Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mari kita pelajaran kita awali dengan membaca basmalah agar lebih barokah dan lebih bermanfaat. Setelah kita membaca basmalah, maka pelajaran sorob kita mulai. Sorob asulasi al-mujarrad sudah selesai, di mana asulasi al-mujarrad itu ada 6 bab. Bab pertama adalah fa'ala yaf'ulu, mauzunnya nasara yansuru, dan itu sudah kita terangkan kemarin. Bab yang kedua yaitu fa'ala yaf'ilu, mauzunnya antara lain dzoroba yadribu, dan itu juga sudah kita terangkan kemarin. Bab yang ketiga fa'ala yaf'alu, mauzunnya antara lain fataha yaftahu, dan itu juga sudah kita terangkan kemarin. Bab yang keempat fa'ila yaf'alu, mauzunnya antara lain alima ya'lamu, dan itu sudah kita terangkan kemarin. Kemudian bab yang kelima fa'ula yaf'ulu, mauzunnya antara lain khasuna yakhsunu, dan itu sudah kita terangkan kemarin. Kemudian bab yang keenam fa'ila yaf'ilu, mauzunnya antara lain khasiba yakhsibu. Nah ini fi'il sulasi mujarrad ada 6 bab ini sudah kita terangkan kemarin semua. Sekarang kita memasuki fi'il rubai mujarrad. Fi'il rubai mujarrad yaitu ada 1 bab fa'lala, mauzunnya fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fawa mufa'lilun wa dhaka mufa'lalun fa'lillatu fa'lil mufa'lalun. Kemudian rubai mujarrad ini kalimat yang ikut rubai mujarrad yakni terdiri dari 4 huruf, tidak ada tambahannya. 4 huruf itu asli semua yang ikut pada bab 1 yakni rubai mujarrad ini. Yang ikut pada rubai mujarrad ada yang fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek, dan ada fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan objek. Fi'il muta'addi contohnya takhraja zaidun al-hajara, takhraja menggelindingkan sapa zaidun zaid al-hajara ing batu, zaid telah menggelindingkan pada batu. Nah ini contohnya fi'il muta'addi atau fi'il yang membutuhkan pada objek. Yang fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan objek, contohnya terbaca zaidun, terbaca naik sepeda sapa zaidun zaid. Nah ini fi'il lazim atau fi'il yang tidak membutuhkan pada maf'ul bih, tidak membutuhkan pada objeknya. Fi'il rubai kemarin sebagian sudah kita terangkan. Sekarang kita melanjutkan berikutnya yaitu basmalah. Basmalah yubasmilu basmalatan wa bismalan wa mubasmalan fawa mubasmilun wa dhaka mubasmalun basmillatu basmil mubasmalun mubasmalun. Basmalah artinya membaca bismillah, binaknya binak sokheh karena hurufnya semua huruf sokheh. Kemudian contohnya basmalah itu membaca bismillah ya kalau dalam Al-Quran mulai dari Fatihah sampai terakhir surat pasti ada basmalahnya. Bahkan basmalah itu merupakan sebagian ayat
dari beberapa ayatnya Al-Quran. Kalau dalam kitab, dalam Fathul Qorib itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat dari Fatihah. Oleh karena itu, kalau kita membaca Fatihah, maka dianjurkan untuk membaca Bismillah. Sebagaimana dalam tafsir dikatakan basmalah yubasmilu basmalatan seterusnya. Kemudian berikutnya sabkhala, kalau membacanya sabkhala yusabkhilu sabkhalatan wasibkhalan wa musabkhalan fa wa musabkhilun wa dzaka musabkhalun sabkhilatu sabkhil musabkhalun musabkhalun. Sabkhala binanya bina sokheh, karena semua hurufnya merupakan huruf sokheh, semua hurufnya merupakan huruf sokheh, tidak ada huruf ilatnya. Artinya sabkhala membaca subhanallah. Contohnya dalam hadis dikatakan tiap orang yang selesai melaksanakan sholat dianjurkan untuk membaca subhanallah kali 33. Kemudian tidak hanya sekedar membaca subhanallah, juga dianjurkan untuk membaca alhamdulillah 33 kali. Juga dianjurkan untuk membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Itu contohnya sabkhala dalam hadis. Berikutnya setelah sabkhala hamdalah. Hamdalah yuhamdilu hamdalatan wa khimdalan wa muhamdalan fa wa muhamdilun wa dzaka muhamdalun hamdillatu hamdil muhamdalun muhamdalun. Hamdalah yaitu binanya bina sokheh, karena semua hurufnya tidak ada huruf ilatnya. Oleh karena itu hamdalah binanya bina sokheh. Kemudian artinya hamdalah membaca alhamdulillah. Contohnya di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Lah itu contohnya dalam Al-Quran. Begitu pula di dalam hadis tadi sudah kami sebutkan, tiap orang setelah melaksanakan sholat disuruh membaca subhanallah dan membaca hamdalah, yakni membaca alhamdulillah 33. Lah itu kita dianjurkan seperti itu. Berikutnya adalah hailala yuhail, kalau membacanya hailala yuhaililu hailatan wahmihilalan wa muhailalan fa wa muhaililun wa dzaka muhailalun hailillatu hailil muhailalun muhailalun. Hailala artinya membaca tahlil. Membaca tahlil, tahlil itu isinya la ilaha illallah fahuwa muhalilun. Oleh karena itu di masyarakat atau di kampung ada istilah jam'iyah muhalilin. Yaitu jam'iyah muhalilin yaitu dari fahuwa muhalilun, membaca tahlil atau membaca la ilaha illallah. Dalam contohnya hadis Nabi, Kanjeng Nabi mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ucapan la ilaha illallah maka masuk surga. Lah itu contohnya la ilaha illallah dalam hadis. Kemudian berikutnya khawqala yukhawqilu khawqolatan wa khiqolan wa mukhawqolan fa wa mukhawqilun wa dzaka mukhaqalun khawqillatu khawqil mukhaqalun mukhaqalun. Khawqola artinya
membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu contohnya khawqala. Berikutnya fi'il rubai mulhaq. Fi'il rubai mulhaq itu ada 7 bab. Sekarang kita bahas pada bab yang pertama. Rubai mulhaq berarti terdiri dari 4 huruf tapi ada tambahannya. Kalau yang sudah kita sebutkan tadi 4 huruf tidak ada tambahannya semua. Rubai mulhaq itu ada tambahannya, di mana rubai mulhaq itu ada 7 bab. Pertama fa'lala, maksudnya antara lain jalbaba. Kalau kita tasrif fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fa wa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Kemudian maksudnya antara lain jalbaba, kalau membacanya jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbaban wa mujalbaban fawa mujalbibun wa dzaka mujalbabun jalbib latu jalbib mujalbabun mujalbabun. Kemudian fi'il rubai mulhaq yang ikut wazan fa'lala, maksudnya antara lain jalbaba, ini fi'il lazim semua, tidak ada yang fi'il muta'addi. Jalbaba artinya memakai jilbab. Memakai jilbab, kita tahu bahwa memakai jilbab itu khusus untuk perempuan, berarti memakai jilbab. Huruf ziyadahnya jalbaba, huruf ziyadahnya ba, kan belakang jalbaba ada ba 2, lah ba yang satunya merupakan huruf ziyadah. Nanti jalbaba artinya memakai tutup kepala, tentu khusus perempuan. Sedangkan nanti yang laki-laki memakai tutup kepala, kolnasa yukolnisu kolnasatan wagelasan seterusnya. Nah, artinya memakai kopiah. Nanti itu diterangkan pada berikutnya. Sampai di sini pelajarannya sorob. Semoga kita bisa bertemu pada minggu berikutnya. Kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.